sampel gas helium dimasukkan ke dalam wadah tetap 5 liter pada 25 derajat Celcius. Ketika suhu meningkat menjadi 125 derajat Celcius, tekanan gas dalam wadah tersebut menjadi... Ingat ketika ada soal tentang gas, kita bawa aja ke konsepnya gas ideal. Pasti tahu dong gas ideal? PV nRT. Nah, karena ada dua kondisi nih, 25 derajat Celcius dan 125 derajat Celcius, kita bikin perbandingan. Tekanan yang ditanyain sama temperatur. Berarti perbandingannya P sebanding sama T ya. Atau P1 per P2 sama dengan T1 per T2. Tapi ingat temperaturnya dalam satuan Kelvin. Tekanan awal per tekanan akhir sama dengan temperatur awalnya 25 derajat Celcius jadiin Kelvin 298 per 125 derajat Celcius jadiin Kelvin 398. Maka tekanan akhirnya 398 per 298 kali tekanan awal. Nah, permasalahan di soal ini nggak diketahui nih tekanan awalnya. Jadi nggak bisa dikerjain. Oke ya. Cuma intinya kayak gini aja. Jadi kalau tekanan awalnya ada, tinggal masukin aja dapat hasilnya. Next 10 gram pasir yang mengandung SiO2 tempat memerlukan 400 ml larutan asam fluorida 0,5 molar untuk mengkonversi seluruh Si menjadi SiF4 dan H2O. Jika airnya Si28O16, maka kandungan SiO2 dalam pasir adalah, jadi ada pasir sebanyak 10 gram mengandung SiO2 dan pastinya ada pengotor ya. Nah, kalau ditanyain berapa persen sih kandungan SiO2 dalam pasir? Ya kita hitung aja nih, dari 10 gram pasir ini berapa gramnya SiO2? Kalau udah tahu nih berapa gramnya, nah tinggal kita persenin sama gram pasirnya. Dapet. Nah, cuman buat dapetin gram SiO2 ini kita pakainya reaksi. Di soal udah dikasih tahu nih reaksinya, tinggal kita bikin aja. SiO2 memerlukan HF untuk mengkonversi seluruh Si menjadi SiF4 dan H2O. Stoikiometri reaksi lagi. Satu, reaksi disetarain. Kedua, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Si kiri 1, kanan 1. F kanan 4, kiri harus 4. H-nya oke, udah setara. Nah, di soal ada nggak yang bisa dihitung molnya? HF ya. Biasalah. Mol itu M dikali V. Berarti molnya HF 0,5 M dikali 400 ml. Kalau gua jadiin liter kan 0,4 ya. Dapatlah 0,2 mol. HF 0,2 mol. Kalau koefisien 4 0,2 mol, koefisien 1 berarti 1 per 4 dikali 0,2. 0,05 mol. Nah, ini adalah SiO2 murninya. Berapa gram ini? Pakai rumus biasa lagi. Mol itu gram per mR. Maka gramnya SiO2 0,05 mol dikali mR SiO2 60 ya. Dapatlah 3 gram. Jadi artinya dari 10 gram pasir SiO2-nya sebanyak 3 gram. Berapa persen ini? Persen SiO2 dalam pasir. 3 gram
per 10 gram dikali 100%. 30%. C jawabannya. Next, 41. Pada 25 derajat Celcius, entalpi pembentukan standar ZNO min 350, SO2 min 300. Jika delta H reaksi ini, ada reaksinya, min 890 kJ, maka entalpi pembentukan standar per mol dari ZNS adalah, oke, ini termokimia ya, pakai data delta HF atau delta H pembentukan standar. Gua tulis dulu reaksinya. ZNS O2 ZNO SO2 dengan koefisien 2, 3, 2, 2 dan punya nilai delta H min 890 kJ. Rumus delta H yang pakai data entalpi pembentukan standar. Delta H reaksi itu delta HF produk atau zat yang di kanan kurang delta HF kiri atau reaktan. Nah, tinggal kita masukkan aja delta H reaksinya, kita pakai ini min 890. Kanan atau produknya ada ZNO. Mana ZNO? Ini ya. 2 dikali min 350 ditambah 2 SO2. Ini 2 kali min 300 dikurang yang di kiri ada ZNS. 2 dikali delta HF-nya ZNS. Ini yang kita cari. Oksigen adalah unsur bebas. Unsur bebas itu nilai delta HF-nya 0. Makanya nggak ada di sini. Tinggal kita hitung aja. Ini gue bagi 2 semuanya aja. Min 445 sama dengan min 650 min delta HF-nya ZNS. ZNS gue pindahin ke sini, 445 pindahin ke sini. Delta HF ZNS min 205 kJ per mol. C jawabannya.